Jadi ada 3 orang. Mereka bertiga nih sama-sama ngeliat ada yang lewat di halaman belakang. Dia ketempelan arwah penari. Karena arwah penarinya ini sumbernya dari ruang gamelan. Halo semuanya, kali ini di Kihomart ada sesi baru karena berhubung sekarang lagi Halloween. Jadi kita mau coba untuk cerita-cerita soal horor nih. Meskipun disclaimer dulu, saya adalah seseorang yang nggak begitu percaya dengan apa itu pengamat soal horor ya, terutama soal kesurupan, soal aktivitas horor tuh saya salah satu orang yang begitu percaya. Tapi di sebelah saya sekarang ditemenin sama salah satu teman kita. Kebetulan dia adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus di Yogyakarta yang katanya itu punya segelintir momen-momen horor. Nah, apakah pengalamannya ini bisa membawa kita ke jenjang horor yang lebih atau malah nantinya akan kita tertawakan? Nah, mungkin kita langsung aja ngobrol aja. Halo, Namanya siapa? Wina. Namanya Wina. Agak kencengan dikit, soalnya takutnya receiver kita agak beda. Oke. Namanya Wina. Sekarang sibukannya apa nih? Kesibukannya magang, skripsian. Sorry, kedengeran nggak? Oke. Kesibukannya sekarang magang di sini. Terus habis itu skripsian, terus habis itu ada ngurus bisnis juga sama freelance. Bayangin ini baru masih kuliah, belum lulus, tapi kerjanya udah banyak. Jadi insecure kita ya. Tapi Jangan insecure dong. dari insecure ini kenapa bisa sesibuk itu? Faktor apa gitu? Gabut kah atau faktor ekonomi yang memaksa untuk tetap sibuk? Lebih ke kalau gabut enggak sih, karena udah tahu banyak kesibukan tapi harus ini itu. Lebih kayak realistis aja sih. Sama saya makin kesini makin butuh duit. Makin butuh duit. Tuh, Dan cewek butuh pengalaman gitu. cewek mau kerja keras kayak gini nih. Baru nih nanti kalau misalkan nyari cowok yang tajir terus coba yang banyak duit, realistis dia. Soalnya dia pun bekerja keras gitu. Oke, kita back in topik. Jadi katanya tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol nih sebelum kamera dimulai, itu punya sedikit cerita horor. Coba dong diceritain ke kita, terutama ke aku nih, karena aku kan nggak begitu percaya dengan hal-hal kayak gituan. Nah, apakah cerita kamu nanti bakal sedikit berubah pandanganku soal horor atau tetap sama aja? Mau dimulai dari mana? Terserah mau. Oke. Kalau dari aku sih ini disclaimer ya, aku tipikal orang yang nggak suka convince orang lain untuk percaya atau enggak. Jadi itu kembali lagi ke Mas Daniel mau nerimanya kayak gimana gitu. Jadi karena dari aku ya ini pengalaman yang aku lewatin dan kayak sering ketemuin, jadi kayak ya udah biasa aja. Dan kayak aku merasa wajar aja orang nggak percaya, karena kan orang mandang suatu kejadian itu kan bisa dari berbagai perspektif ya. Jadi kayak aku ini aja sih paling sharing dikit. Mau dari yang mana dulu atau dari aku bebas nih? Mungkin ada berapa cerita kira-kira? Hah, banyak, dari kecil banyak. Dari kecil banyak. Dari yang menurutmu itu oke ini serem gitu. Sampai yang wah ini serem banget sih ya. Buat aku semuanya biasa aja sih. Ini yang agak repot sih. Udah, level biasa kamu kayak gimana gitu dulu aja. Level biasa. Karena semuanya aku pukul rata sih, jadi kayak sorry, aku potong. Gini, yang ketika kamu ceritain ke orang lain atau ke teman-teman nih misalkan, ke tongkrongan, itu banyak ngundang reaksi. Aku agak heran itu waktu SMA temanku main ke rumah terus kesurupan di rumahku.
di rumah. Iya, kesurupannya di rumahku. Jadi kayak sempet agak bukan kaget tapi lebih kebingung aja sih. Soalnya kalau kaget emang di rumah sering ada kejadian aneh, tapi kayak saking udah biasanya jadi ya udah gitu. Oke, berarti sebenarnya bermula dari rumah kamu itu yang terindikasi bahwa ada penghuninya selain kamu ya. Penghuninya ya ada hal-hal aneh yang sering terjadi, kemudian temen datang terus kesurupan. Temen datang terus kesurupan. Berapa banyak? Satu doang. Satu itu doang. Tapi temen lain ada yang pernah ke rumah itu kalau itu kan waktu SMA. Nah waktu kuliah ada temen juga main ke rumah waktu itu sampai malam kan. Terus habis itu ngelihat jadi ada 3 orang. Mereka bertiga nih sama-sama ngelihat ada yang lewat di halaman belakang, bayangan gitu, terus cepet gitu. Oh berarti sebatas ya udah cuma lewat doang. Gitu doang. Ya. Tapi mereka bertiga sama-sama ngelihat, jadi nggak cuma satu orang doang. Mereka bertiga terus kayak, Win itu apaan tadi lewat gitu. Terus kayak, oh ya biasa. Ya maksudnya biasa sering ada yang udah gitu doang. Ganggu atau kayak nongol apa sih caper gitu. Tapi enggak, gue masih penasaran sama yang kesurupan. Pas ketika kesurupan itu, dia teriak-teriak kah atau menyampaikan pesan kah atau marah-marah atau apa gitu. Soalnya kan gak tau ya, kesurupan kan kayak banyak yang kayak bocah tantrum gitu ya. Kadang tuh ada aja tingkahnya. Nah, kalau dari temen kamu sendiri nih pas kesurupan di rumahmu, itu ngapain? Dia ya karena waktu dulu pas SMA aku di rumah banyak amunisi dari gereja ya, maksudnya kayak air berkat, rosario, salib di tiap ruangan. Jadi kayak ya waktu itu aku juga kayak karena aku nggak punya istilahnya kayak izin atau punya kayak kalau di gereja itu kan ada kayak kalau misalnya kamu jadi eksorsis kamu tuh harus punya izin dari petinggi gereja atau dari Vatikan untuk melakukan itu gitu. Tapi kan aku nggak punya kan, jadi kayak aku hanya berpegang pada apa yang aku punya di rumah aja. Terus waktu itu ada air berkat, ya udah waktu itu aku tampar temanku pakai air berkat, terus dia kepanasan dan aku bingung air berkatnya ini kan air berkatnya kan biasa kan, maksudnya air berkatnya tuh suhu normal gitu ya biasa gitu. Tapi dia kepanasan dan dia terus-terusan kepanasan setiap kali dia kena air berkat ini. Wait. Jadi aku bingung. Mari kita potong, bentar. Kena air berkat, ya kan? Berarti Katolik kan, Katolik. Temenmu yang kesurupan agamanya apa? Katolik juga. Katolik juga. Iya. Ditampar, tapi kepanasan. Ini panasnya kena air berkatnya apa kena tamparanmu? Kayaknya kena tamparan sih. Panasnya kayak gimana panasnya? Kayak kayak panas. Panas sama kesakitan? Panas. Jadi bilangnya panas, soalnya sampai dia udah balik, misalnya udah pas dia udah biasa lagi dia bilang iya tadi kepanasan. Soalnya kayak kalau sakit ya biasanya kan kalau orang sakit kayak plak udah terus habis hilang. Kalau panas tuh dia stay gitu loh. Wah enggak sih, aku nggak setuju sih. Apalagi kalau simpelnya kalau dicubit cewek tuh kalau nyubit panasnya buset awet. Apalagi tampar ya, nggak tahu sih, aku nggak pernah ditampar sama cewek soalnya. Selalu menghargai cewek soalnya. Tapi beneran itu kesurupan atau sebenarnya sebelumnya temen cerita dia lagi banyak masalah atau apa, nggak dengerin ceritanya, terus dia caper akhirnya gitu. Enggak sih, dia lagi nggak ada banyak masalah, cuman emang habis pulang live in aja. Jadi waktu live in dia kesurupan, terus waktu balik-balik tuh dia masih sering kesurupan. Terus waktu di rumahku dia kesurupan lagi. Jadi Biasanya ke bawah ketempelan. Mungkin bisa jadi ketempelan, tapi ya karena aku kan bukan orang yang istilahnya punya kredensial untuk memutuskan dia kesurupan atau enggak kan. Jadi kayak ya aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa lakuin gitu.
Sepengetahuanku kalau misalnya sebuah spirit atau roh itu seneng sama orang yang apa istilahnya ya, bukan ditunggangi, apa ya bahasanya, ditempelin. Kalau dia seneng sama inangnya, dia bakal stay terus dan dia bakal kayak melakukan berbagai cara untuk gimana caranya dapetin orang ini gitu. Sama kayak maksudnya kayak hampir mirip sama sifat manusia lah. Kalau misalnya lu suka sama orang ya lu bakal do everything tuh dapetin orang ini, sama halnya kayak mereka. Terus kayak waktu itu dia ketempelan arwah penari, karena arwah penarinya ini sumbernya dari ruang gamelan. Nah terus dia tuh kayak apa ya, kesurupan. Waktu kesurupan tuh mukanya beda, jadi kita selama ini mukanya beda. Iya, raut wajahnya jadi bukan raut wajahnya, jadi kayak apa ya, kalau aku sih ngelihatnya auranya beda, tapi kalau teman-teman ngelihatnya kayak dia tuh kayak make upan, tapi dia nggak lagi make upan, ngerti nggak? Jadi kayak ada rias wajahnya gitu, tapi nggak bisa dijelaskan gitu loh. Jadi kayak emang waktu itu pada ngelihat sendiri aja, kayak rasanya tuh kayak gitu. Dan kayak selama dia di sekolah, setiap kali dia kan ada mata pelajaran apa sih namanya, seni budaya kan ada praktek tari. Nah tiap dia praktek tari itu kesurupan lagi setiap nari. Setiap nari kesurupan, tapi asal muasal dia kesurupan itu waktu makrab tonti. Tahu tonti nggak? Baris berbaris. Kalau di sekolah aku nyebutnya tonti, peloton inti. Paskib gitu lah ya? Ya paskib gitu. Oke. Itu terus waktu itu makrab, terus pas lagi jurit malam balik-balik kesurupan. Nggak tahu awalnya karena, itu awalnya terus karena itu berlarut sampai yang lain ikutan kena juga. Jadi posisinya waktu itu tuh kayak bahkan anak-anak yang nggak ikut tonti, yang nggak ikut makrab pun di hari sekolah pun kena gitu. Dan itu pun kayak yang kena bahkan anak yang dia bukan tipikal anak yang percaya begituan, dan dia juga anak yang sangat agamis gitu loh. Maksudnya kayak dia sangat taat dan kayak anak baik-baik lah pokoknya yang kena itu. Dan kayak kesurupannya itu kalau kata pendetanya kesurupan anak kecil. Bentar. Tapi ini balik lagi yang ke penari gitu. Setiap pas praktek, sebelum kesurupan dan setelah kesurupan, narinya beda nggak? Narinya beda nggak? Beda, karena dia bukan penari aslinya. Tiba-tiba bisa nari? Iya. Pernah post di Instagram atau TikTok gitu dia bisa nari? Itu gara-gara apa ya sebenarnya? Aku juga bingung sih sebenarnya, kayak gitu tuh sebenarnya ada sainsnya nggak sih? Kesurupan kayak metafisika tuh, ini kan dibilang sebuah kejadian metafisika kan. Nah itu tuh sebenarnya ada sainsnya nggak sih? Aku juga penasaran sih sebenarnya gitu. Kayak ya emang banyak hal yang ketika kita ceritain atau kita alamin itu nggak masuk akal logika kadang, ya kan? Betul. Ya kadang nggak bisa diterima, tapi ya emang kenyataannya kayak gitu. Nah gimana ya nanggepinnya, agak susah sih. Ya, apalagi orang-orang yang kesurupan massal kayak gitu. Aku bingung antara itu pengen ikut-ikutan kesurupan juga atau emang ada bawaan. Nah kebetulan kamu pernah kesurupan juga nggak sebenarnya? Enggak. Sama sekali. Kesurupan ngelihat setan? Sering kalau ngelihat pernah, tapi kalau misalnya kesurupan nggak pernah. Nah ngelihat misalnya ngelihat hantu ya, itu dengan wujud nggak? Dengan wujud nggak? Like pocong, genderuwo, kunti? Tapi bukan pocong sih, aku nggak tahu itu apa. Itu cuman kayak aku ngeliatnya kayak dia entitas, tapi bukan manusia aja. Kayak contohnya makhluknya kayak gimana yang kamu lihat? Kayak kalau pernah lihat bentuk iblis itu mirip-mirip kayak gitu.
Oke, mungkin kalau dari teman-teman ada yang pernah ngerasain pengalaman kesurupan, coba tulis di komentar aja. Atau dari teman-teman nih ada yang mau datang ke sini terus cerita-cerita soal pengalaman kesurupannya kayak gimana, atau nanti bisa nularin ke saya gimana caranya kesurupan kayak kita, karena aku juga kepo rasanya gimana sih, dan emang itu beneran ya gitu. Ya kalau beneran oke sih, aku juga mau nyoba sebenarnya. Penasaran gak sih rasa kesurupan? Nggak penasaran sih, biasa aja. Karena Tapi ngerepotin. tapi kalau misalkan Jujur. kena, Ah? misalkan kena, Misalkan kena, ya udah. Ya kalau tidak terjadilah gitu. ya terlalu di hidupnya terlalu santai guys. Jadi oke, kita tutup dulu sesi Halloween podcast kita pada hari ini. Semoga tadi apa yang dari ceritanya Wina nyampe ke kalian dan nggak terlalu ngeri-ngeri banget ya. Kalau ngeri-ngeri banget soalnya nggak tahu deh, aku nggak terlalu suka juga kalau yang terlalu ngeri ya. Gitu. Jadi see you di konten selanjutnya. Aku Daniel. Aku Wina. Dadah. Dadah. Berapa menit, Cok? Kihomart, pasti lengkap.